Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Lolita Dea Septiani. Aku biasa dipanggil Dea dari kelas 1B Keuangan, absen 7. Di sini aku bakalan nyeritain pengalaman aku mengenai badminton. Jadi ketika SMP aku pernah mengikuti sebuah organisasi yang dibilang juga cukup aktif organisasi ini, dan juga di organisasi, setiap organisasi pastinya kan mempunyai struktur kepengurusan yang jelas, seperti ada ketua, wakil, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, namun di sini aku akan menceritakan terkait masalah dari si bendaharaku ini di organisasiku ini. Jadi bendaharaku ini tuh awalnya kelihatan banget bisa dipercaya, tapi dibalik itu semua ternyata dia sering banget nyolong uang kas buat apa, kalian tahu, dibuat untuk jajan. Salah kan itu kan pastinya. Dan yang bikin kelakuannya ini tuh nggak kelihatan, dia tuh pintar banget buat ngambilnya tuh sedikit-sedikit gitu. Jadi kayak akhirnya tuh semua orang tuh nggak sadar gitu kalau misalnya nih uang kas itu diambil sama dia gitu kan. Sampai akhirnya pelatihku ini tuh kayak minta laporan keuangan kepada si bendahara ini. Akhirnya pun ketuaku di organisasi ini tuh datang ke bendaharaku buat tanya gimana nih laporan keuangannya, udah diminta sama si pelatih gitu kan. Tapi ketika si ketuaku ini nagih laporan keuangannya itu selalu kayak si bendaharaku ini alasan terus kayak nominalnya lupa lah, nggak dibawa buku kasnya gitu kan. Kan kayak namanya bendahara pastinya kan punya tanggung jawab terhadap keuangan yang ada di sebuah organisasi ini kan. Apalagi uang kas ini tuh juga nggak sedikit yang dia pegang gitu kan. Kayak kalau misalkan dia beralasan terus menerus kan pastinya kayak ada yang ditutup-tutupin gitu kan. Jadi ya kayak janggal banget gitu. Nah akhirnya ketua organisasiku ini kayak mulai ngerasa kayak, duh ini kenapa ya, kayak ada yang janggal banget gitu kan. Akhirnya pun ia kayak mulai bertindak, karena ya pastinya juga si ketua aku ini kan punya tanggung jawab yang besar buat memastikan laporan keuangan itu jelas dan transparan gitu kan. Akhirnya si bendahara ini pun dipanggil sama si ketuaku buat kayak bicara dua ya bareng gitu kan. Kayak ketua aku juga mendesak terus menerus, bertanya terus menerus sama si bendahara ini. Dan ya akhirnya pun bendahara aku pun jujur kalau misalnya uang kas ini tuh ternyata yang dia pegang itu dibuat untuk beli jajan itu. Ya pastinya kaget dong, kayak, dan kayak di total pun ya uang yang udah dia ambil buat beli jajan dan segala macam yang menurutku nggak penting banget, kayak kenapa harus pakai uang ini gitu kan, ini bukan penyamu gitu kan. Setelah di total kalian tahu berapa yang dibawa itu, yang udah dikeluarkan buat hal yang buat diri sendiri gitu kan, itu totalnya tuh 1 juta rupiah. Itu kan kayak nominal yang bisa dibilang nggak sedikit kan. Jadi kayak ya akhirnya dengan ini, karena pelatihku juga udah dengar, ya pelatihku pun inisiatif buat ngadain kumpul atau meeting buat nyelesain masalah ini gitu kan. Tapi ternyata permasalahan ini pun nggak selesai sampai sini doang gitu. Ketika akan diajak untuk kumpul untuk meeting membahas ini tuh, kayak si bendahara ini pun nggak mau datang. Kayak dia tuh terus menerus beralasan kayak ada pertemuan inilah, ada pertemuan itulah, nggak bisa datang, ada kerja kelompok dan lain sebagainya. Itu selalu terus menerus seperti itu. Dan pernah sekali itu dia ditanya kayak bisa nggak datang, dia bilang bisa. Tapi setelah adanya kumpul, diadain kumpul lagi itu udah ditungguin lama banget tuh, nggak datang juga. Dan kayak aku juga sebagai anggota ya kan, dan teman-temanku lainnya pasti kan kayak merasa jengkel banget gitu kan. Kayak ya aku dan teman-temanku udah ngeluangin waktu yang banyak buat hal yang
ternyata tuh nggak selesai-selesai juga gitu kan, malah makin ribet karena satu orang ini aja gitu kan. Jadi karena ya kumpul ini tuh nggak ngahasilin apapun, jadinya ya pelatihku dan ketua organisasiku dan beberapa anggota-anggota lainnya itu dateng nih ke rumahnya buat kayak udah kita ke rumahnya aja buat ditanyain secara jelas aja, apalagi kan pasti kan ada orang tuanya, jadi mungkin bisa lah si bendara ini mau mengakui lebih jelas dan bercerita gitu kan. Akhirnya udah sampai nih di rumahnya tuh ketemu nih sama orang tuanya. Pastinya kan suasananya kan makin menegangkan kan, apalagi kayak orang tuanya kan nggak tahu apa-apa gitu kan, terus kayak tiba-tiba kenapa nih kok tiba-tiba datang gitu kan. Terus akhirnya si bendahara ini dipanggil. Setelah dipanggil tuh akhirnya kayak didesak kembali, kayak ditanyain terus-terus, ayo cerita, ayo cerita, ayo cerita gitu kan ya. Setelah didesak itu pun akhirnya si bendahara ini pun ngaku juga kalau misalnya uang kas ini tuh diambil sama dia gitu, diambil untuk buat jajan itu tadi. Dan akhirnya juga ya si bendara ini pun meminta maaf dan bilang kalau nyesel dengan perbuatannya ini. Akhirnya setelah pertemuan di rumahnya ini pun masalah ini akhirnya bisa diselesaikan juga. Pelatihku juga kayak bilang ke orang tuanya kalau bakalan kalau misal itu misalnya kayak dicicil itu nggak apa-apa banget gitu, dan orang tuanya pun setuju juga buat gantiin uang yang udah diambil sama si anaknya ini gitu kan. Dan dari pihak organisasi pun khususnya pelatihku juga itu kayak mutusin juga pastinya ya, kayak ya ini juga harus dicopot juga gitu jabatannya dan dikeluarin juga dari organisasinya setelah uang yang diambil ini tuh udah diganti gitu. Jadi ya dari sini kayak aku belajar ya kita tuh harus jujur gitu, aku semuanya tuh kita harus jujur, karena kalau misalnya kita udah dikasih kepercayaan buat apapun itu, dikasih tanggung jawab juga, ya mau gimana pun ya kita tuh harus selalu jujur karena kita tuh udah dipercaya buat dikasih tanggung jawab itu gitu kan. Ya ya apalagi kayak dari masalah ini juga kan, ini kan soal uang ya, uang yang nggak sedikit juga yang udah dia ambil dan juga dia udah dikasih tanggung jawab, tetapi yang dilakuin malah seperti itu. Jadi ya intinya bahwa uh, dalam sebuah organisasi gak hanya di organisasi aja gitu kan, kayak ya semua hal itu kita tuh harus bisa jujur dan juga bertanggung jawab dengan apa yang udah dikasih ketika seseorang tuh ngasih kepercayaan kepada kita tuh harus bertanggung jawab dan jujur juga gitu kan. Jadi ya seperti itu teman-teman, cerita mengenai badminton yang bisa dibilang kayak ya gitu. Jadi sekian cerita dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.